Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar menolong umatnya. Padang mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya makhluk yang pertama hingga makhluk yang terakhir yang hidup. Padang mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun tidak terlihat rendah. Di mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar diiringi dengan 2 malaikat, yang satu sebagai pengiring dan satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Di hari itu semua orang disibukkan dengan urusannya masing-masing, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, dan artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Surat Abasa ayat 37. Dari ayat inilah maka dijelaskan bahwa pada hari itu semua orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Mereka akan lupa terhadap saudara, keluarga, kerabat, dan lain sebagainya. Tapi pada masa itu hanya ada satu orang yang paling sibuk di akhirat. Siapakah dia? Lalu sibuk untuk apakah dia? Dia sangat sibuk untuk menyelamatkan umatnya. Dan siapakah dia? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari itu semua suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya pun lari dari anaknya, pasangan lari dari pasangan, sahabat lari dari sahabatnya. Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, bahkan semua nabi dan semua manusia pada hari itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang yang pada hari itu sangat sibuk luar biasa. Ketika sedang di padang mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mencari mana umatku, mana umatku. Dikumpulkanlah semua umatnya, kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sujud yang sangat lama hingga Allah mengatakan, "Ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, mintalah maka aku akan berikan." Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, mintalah. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan ya Allah, mereka kepanasan di bawah terik matahari. Kasihanilah mereka ya Allah. Akhirnya Allah mengatakan, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Ketika itu beliau memanggil umatnya untuk memberi minum kepada mereka satu persatu. Sungguh sangat luar biasa kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah, surganya surga Firdaus. Sudah ditunjukkan kepadanya nikmat surga Firdaus, tapi beliau tak rela. Beliau ingin umatnya ikut bersamanya merasakan nikmatnya surga tersebut. Ditampakkan kepada beliau, "Ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad." Nabi tidak tersenyum sedikit pun. Beliau bertanya lagi, "Umatku di mana ya Allah?" "Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah?" Mereka di padang mahsyar. Nabi langsung keluar dari surga mencari umatnya. Ia memberi minum satu persatu, "Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku." Betapa bahagianya beliau ketika beliau bertemu dengan umatnya, lalu beliau memberikan minum umatnya. Sekali tegukan minuman itu, kita tidak akan haus lagi selamanya. Ketika seorang ibu, ayah, kekasih meninggalkan kita, justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk mencari kita. Setelah memberi minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud kembali. Sujudnya lama sekali sambil menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Lalu Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, akan kuberikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari syirat. Lalu Allah berkata, maka tunggulah di ujung syirat. Nabi Muhammad SAW menunggu kita di ujung syirat sambil mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkanlah. Ya Allah, selamatkanlah. Maka yang amalannya banyak, ia akan berhasil melewati syirat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Ketika beliau tahu umatnya masih banyak yang berada di dalam neraka, langsung beliau sujud kembali di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah, bangkitlah dari sujudmu. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka. Yang di dalam hatinya ada iman beliau sekecil biji kurma. Akhirnya Allah berkata, selamatkanlah mereka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka bertemu dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka pun sangat rusak parah. Rasulullah SAW melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Setelah Nabi kembali ke hadapan Allah, di bawah arsy-Nya Nabi bersujud kembali yang sangat lama. Dalam sujud yang sangat lama itu, kemudian Nabi menangis, ya Allah. Kemudian Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umatku dari api neraka. Yang di dalam hatinya ada iman walaupun sebesar biji jagung. Maka keluarkanlah sekian ribu, sekian juta dari umat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi kembali lagi ke arsy-Nya Allah dan bersujud kembali. Ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan? Ya Allah, keluarkanlah umatku dari dalam api neraka. Yang di dalam hatinya masih terdapat iman walaupun sekecil biji zarrah. Lalu Allah berkata, aku izinkan. Kemudian Rasulullah SAW berlari lagi ke neraka menyelamatkan umatnya kembali. Lalu beliau bersujud kembali dan berkata, ya Allah. Kemudian Allah berkata, apalagi ya Muhammad, bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayangmu yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak memiliki amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad SAW kemudian lari lagi ke neraka untuk menyelamatkan kita dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah perjuangan Rasulullah SAW di padang mahsyar dalam menolong umatnya, dan semua kita semua kelak termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.